dingin-dingin, ada yang kehujanan, yang dari Cilegon, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetesan hujan yang menyentuh tubuh kita, mudah-mudahan menggugurkan segala apa-apa dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal. Menggandakan pahala yang begitu tinggi, menggandakan berkah, menggandakan dari afiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membekas kepada diri kita sampai yaumil kiamah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di Solo pada hari ini mulai rangkaian haul daripada kita punya imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibil Mu'alif Hada Simtuduron di Solo. Ada dua tempat kalau kita mau mengikuti haul Habib Ali. Yang pertama di Sewun Hadramaut dan yang kedua ada di Solo. Dan kedua tempat ini berlangsung dengan waktu yang sama. Jadi Solo dan Sewun juga ngadain waktu yang sama. Tinggal dunia pilih kemana mau dia ngikutin rangkaian haul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Besok yang berangkat diberikan afiat, sehat, rezeki banyak. Yang ditinggal juga sama, mudah-mudahan dengan rezeki yang ikut atau doa yang ikut, mudah-mudahan bisa ngikut tahun besoknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih dia dalam barisan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Asar tadi udah mulai. Besok asar lagi, besoknya Senin asar lagi, Selasa puncak haul, Rabunya puncak Maulid Simtuduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak nikmat yang Allah kasih orang yang ngikutin jejak gurunya. Kita beruntung kepada Allah. Kita sebagai orang yang banyak melakukan kesalahan di alam dunia, tapi Allah memilih kita daripada punya guru yang sangat luar biasa dari Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Ibni Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, seorang kutubuz zaman. Jadi kita dianugerahi dengan kebodohan ini, dengan kemiskinan ini, ya dengan rangkaian apa kita nggak andalin, tapi kita mampu berjumpa dengan seorang guru yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman di sini nggak ada yang ketemu sama beliau, karena memang hanya orang pilihan yang ketemu kutbuz zaman. Nggak semua orang dipilih untuk melihat kutbuz zaman, nggak semua orang sama, nggak semua orang bisa ngeliat Nabi. Di era zaman Nabi aja hanya 124.000 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jutaan atau miliaran di zaman tersebut. Di zaman Nabi Muhammad hanya 124.000 yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sekarang yang udah puluhan miliar? Allah pilih sedikit manusia yang berjumpa dengan kutbuz zaman warisan Nabi Muhammad SAW. Dan beruntung kita masih masuk dalam barisannya. Kita punya guru kutub, gurunya lagi kutub, punya gurunya lagi Habib Ali kutub, gurunya lagi Habib kutub sampai Nabi Muhammad SAW. Tahadud bin nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngitung amal dikit, ngitung ilmu nggak punya, hitung kaya nggak ada, hitung jabatan nggak punya, tapi punya kespesialan jalur daripada kita punya guru. Ini yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi punya ayah yang namanya Habib Muhammad bin Husain Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Berarti ayahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang mufti Mekah Madinah di zamannya. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini sangat warok dan banyak mempunyai keilmuan. Salah satunya aktif juga mempunyai kitab-kitab yang ditulis oleh tangan beliau. Salah satunya yang bab kita punya ngaji nih. Bab ngaji ini sangat luar biasa. Talabul ilmi fardun ala kullil muslim wal musliman. Hadis Nabi ini dibedah oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Betapa pentingnya orang belajar dalam majelis. Betapa pentingnya dia mengaji dalam urusan dohir dan batinnya, pemikirannya, pemahamannya, tingkah lakunya, bahkan bagaimana dia menginstal dirinya, memperbaiki urusan dirinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan kalau orang nggak ngaji, kata Habib Muhammad bin Husain, dari bedah hadis dari Nabi Muhammad SAW, dia termasuk golongan orang yang mempunyai dosa yang sangat besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeri nih, naudzubillah min dzalik. Orang kita lihat jinah, ya dosa besar telah tertulis. Membunuh dosa besar, ya. Maling ataupun berbuat zalim, iya termasuk dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar, kata Habib Ali, orang yang nggak ngaji, yang ngarit tolab ilmi, nggak istiqomah dalam dia mencari ilmu, mencari zikirnya, mencari koneksinya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita nggak termasuk seperti itu. Di Fathul Ilah tulisannya di bab pertama ada kitab jarang di ngaji ini. Orang-orang yang nanti di hall dibaca itu satu kitabnya. Fathul Ilah namanya. Itu membedah daripada orang kalau nggak ngaji itu dapat dosa besar, tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu. Memelihara kebodohan dalam dirinya dan tingkah lakunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Naudzubillah dzalik. Kita mudah-mudahan dijauhin seperti itu. Apalagi dia seorang keluarga yang dimana nggak ngajak ngaji penduduk rumahnya, memelihara kebodohan akan dirinya, tidak mengetahui sejatinya akan Tuhan dan Nabi Muhammad SAW. Itu dosa besar. Pasti keluarganya akan cenderung pada perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Munzir pernah berkalam, kalau ente masih maksiat, terus ngaji sampai maksiat lu bosen, sampai maksiat lu yang nggak seneng sama maksiat, dapat nikmat urusan ngaji dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak ngaji mah karena dia terus zina, terus membunuh, terus maksiat kepada Allah. Tapi kalau dia ngaji dikit-dikit, lama-lama ya bosen urusan perkara maksiat. Pasti dia akan meninggalkan segala perbuatan buruknya. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala beri afiat, maka perjuangan ngaji ini adalah ketika kita ninggalin dosa besar di sisi Allah Subhanahu. Dan beruntung kalau kita masih diberi nikmat ngaji hadir terus dalam istiqomah untuk terus bertolak ilmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kan bisa terdengar, bisa terlihat, bisa dirasakan. Tapi yang pasti ada perubahan di dalam diri. Itu ilmu yang sebenarnya. Dan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi punya kutub, punya guru yang sangat luar biasa selain ayahandanya. Ditarbiyah dari kecil sampai ditinggal di kota Mekah. Tapi beberapa bulan nggak boleh keluar dari rumah kecuali yang dilihat hanya ayahnya. Padahal udah beberapa meter saja menuju Ka'bah. Seorang anak harus, kadang-kadang zaman sekarang pasti protes, bukannya harusnya kita sholat di Ka'bah nih ya, Abah gitu kan? Kan udah di Mekah, masa di rumah mulu, diindepin. Yang dilihat cuma ayahnya lagi, nggak boleh ketemu orang, bahkan suruh sholat di Masjidil Haram dilarang orang sama ayahnya Habib Muhammad bin Husain. Kenapa? Alasannya bagaimana anakku ini bisa menganggap Ka'bah punggungku sebelum dia melihat Ka'bah yang sebenarnya. Kenapa? Karena ingin menjaga warisan Nabi Muhammad SAW secara murni, nggak terkontaminasi dengan lingkungan sekitarnya, hatta di Masjidil Haram. Betapa pentingnya ta'aluk seorang anak yang sekaligus juga muridnya untuk bisa mengambil keriduan dari guru dan ayahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pernah dibahas zaman kemarin tuh. Kunci kita ini cuma 3. Yang pasti yang paling afdolnya 2. Karena nanti di padang mahsyar yang dipanggil oleh Allah dalam persidangan besar di hari akhir, di yaumul hisab, ya gurunya yang dipanggil ke hadapan Allah. Misalnya Ganjar nih, yang dipanggil bukan Ganjar dulu pas dihisab, guru